Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa fi ayatin ukhra alladziina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid Darussalam yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi beriman, dalam kondisi dimudahkan untuk memberikan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan upaya ini kita senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita di surat Al-An'am, yang mana pada bulan yang lalu kita sudah mengetahui sekilas tentang inti dari nama surat Al-Maidah, yaitu Nabi Isa mohon hidangan dari Allah langsung turun dari langit atas desakan umatnya, atas desakan kaumnya. Karena sebagai seorang nabi tidak ingin kaumnya itu menjadi ragu, tidak ingin kaumnya itu mendustakannya, sehingga harus dituruti kemauannya. Itu salah satu resiko seorang nabi, ya, dituntut sakti. Ustaz sekarang dituntut gitu ya, sekarang tinggal ada bisa nuruti masalahnya, ya. Bedanya di situ. Jadi kalau para nabi itu ya langsung dituruti oleh Allah sesuai permintaannya, tapi ya resikonya berat gitu ya bagi umatnya yang menuntut hal-hal di luar nalar, kemudian mereka tetap mengingkari, resikonya langsung terjadi pada saat itu, sebagaimana yang sudah banyak dikisahkan dengan
rasani tentang tanda kutip ya kebohongan orang-orang yang menuhankan Nabi Isa. Terus nggak lama kemudian pausnya meninggal Pak ya. Setelah kita rasani itu cross kita rasani. Ya pausnya meninggal. Saya sudah tidak diundang untuk ke sana. Pak mantan presiden yang malah ke sana. Nggak tahu berdoa apa ini di depan gedungnya. Ya Allah itu bentuk-bentuk yang nggak jelas kalau kita hubungan dengan akidah Pak ya. Bisa ke sana berdoa di depan petinya, kira-kira baca apa gitu. Sama itu apa? Ya, karena kita ini ngajinya sifatnya keilmuan ya, bukan ilmu yang untuk diperdebatkan, tapi sifatnya menambah ilmu yang mungkin belum kita ketahui. Contohnya saat ini kita masuk pada surat yang nomor 6. Surat nomor 6 itu namanya surat Al-An'am. Kalau diartikan secara bahasa itu binatang ternak. Mungkin panjenengan dalam hati juga bertanya ya, opo maksudnya musuh atau jenis binatang ternak gitu ya. Nah, selama ini kita juga sudah beberapa atau banyak ayat yang kita pernah dengar dari ayat ini bahkan terkenal. Tapi mungkin panjenengan tidak tahu bahwa ayat yang panjenengan kenal itu dari ayat ini. Contoh, kita sering mendengar ada semacam pemahaman yang sudah populer gitu ya. Apa itu? Bahwa Ibrahim itu mencari Tuhan. Pernah ya begitu? Masa kecil Ibrahim itu mencari Tuhan. Pertanyaannya, benarkah Ibrahim mencari Tuhan? Jadi pertanyaan besar. Karena ternyata kalau kita baca secara utuh, ternyata di situ sebenarnya bukan Ibrahim mencari Tuhan, tapi Ibrahim memahamkan kaumnya tentang ketuhanan. Itu ada di surat ini. Saya tunjukkan ya. Nah, saya akan mulai mengatakan bahwa ngaji kita ini mungkin nanti tidak sama dengan kurikulumnya anak-anak Pak ya. Ya contoh kurikulumnya anak-anak itu kan kalau dikisahkan tentang Nabi Adam itu kan Nabi Adam itu dulu di surga gara-gara makan buah khuldi mulainya waktu dengan tujuh saiki berbeda. Kan itu ilmunya anak-anak kita Pak ya. Sehingga kayak nyala-nyala Mbak Adam gitu ya. Waduh gara-gara Mbak Adam kira kenapa sih atau sebuah khuldi untuk padahal kalau kita baca secara utuh ayat itu jika disambungkan semuanya, sejak awal Nabi Adam itu oleh Allah berfirman, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Surat Al-Baqarah ayat 30. Jadi Allah menyatakan sesungguhnya aku wahai para malaikat akan menjadikan khalifah di bumi, bukan khalifah di surga. Jadi sejak awal khalifah fil ardi. Nah, cuma kalau muncul kalimat fil jannah, jannah itu artinya dua dalam Al-Quran. Surga, yang surga nanti di akhirat itu juga jannah. Jannah juga artinya kebun-kebun. Kebun-kebun yang dimiliki banyak orang-orang Arab itu jannah juga, itu bahasa Al-Quran. Kalau bahasa umumnya kan hadikoh bahasa Arabnya, kalau bahasa umumnya jannah. Jadi itu pembahasannya panjang. Untuk memahamkan itu butuh waktu lama ya, dan harus merangkaikan semua ayat di berbagai surat tentang Nabi Adam.
sini di surat nomor 6 ini. Saya beri gambaran dulu. Mulai ayat 74. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya yang namanya Azar. Jadi bapaknya Ibrahim namanya Pak Azar ya. Wahai bapakku, apakah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau, wahai bapakku, dan kaummu dalam kebaliman yang nyata dan kesesatan yang nyata, karena menyembah Tuhan selain Allah. Ayat 75-nya, wa kadzalika Ibrahim, dan demikianlah kata Allah, kami tunjukkan kepada Ibrahim itu malakutas samawat, kerajaan langit dan bumi, wa liyakuna minal mukminin, dan agar dia menjadi yakin. Sehingga ada yang menjelaskan bahwa dua orang nabi yang tahu betul tentang jagat raya itu, yaitu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad di surat Al-Isra ayat pertama itu, linuriyahu min ayatina, yang kira nuri Ibrahim. Sehingga dalam ayat yang lain juga bahwa dalam surat kita harus menyebut dua nama nabi itu. Yang disebut oleh Allah sebagai uswatun hasanah. Rasulullah itu uswatun hasanah di surat 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sementara Nabi Ibrahim disebut di surat nomor 60 ayat 4. Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Baik. Nah, ini mulai di sini. Di sini kalau dibaca tidak utuh seperti Ibrahim mencari Tuhan, mau kita simak ini biar kita lebih mengenal surat ini. Falamma jalla alaihi, maka ketika Nabi Ibrahim itu berada di suatu malam yang gelap, ro'a kaukabat, dia melihat bulan, dia melihat gugusan bintang kaukabat. Qala hadza rabbi, lalu Ibrahim mengatakan, oh ini Tuhan. Falamma afala, namun ketika bulan bintang-bintang itu hilang, tenggelam, qala lalu Ibrahim mengatakan, wah, aku nggak suka ini bukan Tuhan ini kalau dia hilang. Lalu berikutnya, falamma al-qamar, lalu ketika Ibrahim melihat bulan, baziwan muncul, qala hadza rabbi, lah ini Tuhanku. Falamma afala, maka ketika bulan itu hilang juga, qala Ibrahim mengatakan, la illam yahdini rabbi, dan Tuhan Ibrahim. Ibrahim mengatakan, sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, sudah menyebut Tuhan ya, la akunanna minal qaumid dhalin, sungguh aku pasti menjadi kaum yang sesat. Berikutnya, jadi ketika ngomong melihat bulan kemudian hilang, itu saya mengatakan sungguh jika Tuhanku ya, tapi bukan Tuhannya kan bukan dia. Falamma rasamsa, lalu ketika Ibrahim melihat matahari bazighatan muncul, qala hadza rabbi, Ibrahim mengatakan ini Tuhanku, hadza akbar, dan ini yang paling besar. Falamma afalat, namun ketika matahari itu hilang juga, Ibrahim mengatakan, qala ya qaumi, menghadapi kaum, menjelaskan kepada kaumnya, karena kaumnya itu saat itu banyak yang menyembah galaksi, menyembah tata surya. Jadi Ibrahim itu membuka cara berpikirnya kaumnya yang menyembah tata surya. Hei kaumku, inni bari'un mimma tusyrikun, sesungguhnya aku berlepas diri, tidak ikut-ikut terhadap atau dari apa yang kalian sekutukan. Jadi Ibrahim
bercerita seakan-akan dia itu sama dengan kaumnya gitu Pak ya. Bukan mencari Tuhan. Sebab namanya pencarian Tuhan seorang nabi tidak mungkin dicari kemudian ketemu sendiri. Tapi malaikat yang dikirimkan oleh Allah untuk menjelaskan, atau kemudian datang namanya wahyu. Seperti Rasulullah ketika mengalami hal tersebut, Rasul pergi ke gua itu Pak ya. Kemudian datang malaikat Jibril dengan mengatakan Iqra itu. Itu mengalami Jawa dukun yang boleh wangsit. Tapi ini kan bukan dukun, ini wahyu seorang nabi. Itu bedanya. Makanya kadang-kadang ada orang itu ketika mendapatkan ilham, tapi yang buruk kemudian pede, wah aku dapat ini, dapat wangsit yang benar. Apa? Ternyata aku selama ini aku salah. Malah aku ketemu Yesus ini dulu. Karena ada orang begitu. Namanya siapa itu? Saya pun sholat itu Pak ya. Karena dia mengatakan sudah berusaha sholat khusyuk selama 2 tahun, malah ujung-ujungnya mimpi didatangi Yesus. Akhirnya itu yang dipegang. Ya tentu kalau itu pun kok dia mimpi yang benar dia alami, ya tidak bisa diikuti. Tapi kalau kita menduga itu namanya mimpi kebohongan, tapi kemudian digunakan sebagai pembenaran karena mencari al-fulus itu. Jadi kisah Ibrahim mencari Tuhan itu sebenarnya bukan mencari Tuhan sendiri dalam arti mencari Tuhan, tapi dia menjelaskan kepada kaumnya cara berpikir menghadapi alam semesta itu. Akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan inni wajjahtu wajhiyah lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Nah ini ternyata ada dalam doa iftitah di antara jemaah semua. Cuma bedanya kalau di doa iftitah itu, karena menurut hadis tidak pakai ini, langsung wajah tuh. Sehingga itu terjadi polemik besar kan. Ustaz tadi dia mengatakan wajah tuh nggak pakai ini. Pak Imam Mustafa mau warna itu, nggak tahu hati itu. Di hati nggak ada ininya, yang ada ininya itu dalam Al-Quran. Baik, ini wajah tuh. Kata Nabi Ibrahim menjelaskan kepada kaumnya, sesungguhnya aku menyerahkan wajahku, maksudnya menyerahkan diriku. Wajah itu artinya mewakili diri ya. Lilladzi fataras samawati wal ardh, kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan, karena lurus, wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk orang-orang musyrik. Artinya apa? Orang yang memuja makhluknya Allah, baik itu matahari atau bulan atau api yang lain, itu termasuk musyrik. Dan sampai hari ini masih ada suatu negara yang agama resminya adalah menyembah matahari. Agama Shinto ya. Ya bahkan benderanya itu berlambang itu. Karena mereka yang pakai logika hawa nafsu, matahari kan memberikan penghidupan kan begitu ya. Nah, ini Nabi Yunus sudah menjelaskan ada yang menciptakan matahari. Kenapa enggak menyembah penciptanya saja? Kenapa menyembah mataharinya? Sementara ibu-ibu di Malang ya gak perlu menyembah matahari. Mau setiap hari bisa pergi ke matahari ya. Karamanya anak. Kemudian ada juga ayat yang terkenal di surat ini yang sering kita baca juga, di ayat 162. Ayat 162.
inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya kira Bapak Ibu selama ini sering baca nanti kalian mau minum gini Pak ya. Dikira mungkin hadis itu ya. Ingat ayatnya ada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada di surat ini. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, nusukin ibadah berhubungan dengan haji, dengan penyembelihan itu ya, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin. Pasrahkan kepada Allah Tuhan semesta alam. Baik, jamin kepada Allah. Inilah ayat-ayat yang terkenal dalam surat Al-An'am ini. Baik, sekarang kita ke Al-An'am, binatang. Apa yang dimaksud binatang yang dibahas oleh surat ini ya, bukan utur ya, bukan yang lain-lain ya. Nanti kita akan tahu. Pertama, surat Al-An'am bermakna binatang ternak. Kemudian berikutnya surat ini urutan nomor 6 ya. Sebagai surat Makkiyah, berarti turun di Mekah, diterima oleh Rasulullah sebelum hijrah ke Madinah. Jumlah ayatnya ada 165. Sudah hafal dengan sekarang. Surat Al-An'am artinya binatang ternak, urutan nomor 6, turunnya di Mekah, dan jumlah ayatnya 165. Kita mengenal begini termasuk nanti kita bisa bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada kalimat pendek itu di medsos ini. Jangan Anda abaikan 5 panggilan. Sebenarnya ada apa? Panggilan dari mana saja mesti diangkat. Tapi ada 5 panggilan yang tidak pernah dijawab. Apa itu? Adhan. Dan jangan sampai mengabaikan 114 pesan. Apa itu? Surat-surat dalam Al-Quran. Jadi 5 panggilan diabaikan, 114 pesan juga tidak pernah dibaca. Tapi orang grup 30 katam kadang-kadang saudara ya. Nah itu kadang-kadang ya. Grup itu 20 loh, bisa situ-situ katam. Sementara 5 panggilan saja kadang nggak pernah terjawab. 114 pesan nggak pernah terbaca. Ini kan nanti kita bersaksi pada Allah itu pakai apa? Baik, sama yang terbaca. Nah, Al-An'am ini dikisahkan mulai ayat ini, ayat 142. Kita akan mengetahui apa yang menjadi kebiasaan orang-orang dulu dalam hal berhubungan dengan binatang. Wa minal an'ami, dan di antara binatang-binatang ternak itu ya, ini munculnya surat Al-An'am, hamulatan, sebagai alat angkut. Sebagai dari zaman dulu binatang itu berfungsi sebagai alat angkut, khususnya unta, sapi ya. Bahkan di abad 20 juga dulu kita sebelum banyak mobil Pak ya, pakai cikar itu ya. Apa nama sebutan yang orang mengendalikan cikar itu Pak? Bajingan dia. Maksudnya bajingan gara-gara itu konon di daerah Jogja sana setiap pagi itu orang antri nunggu cikar datang. Suatu ketika cikar ini kok lama, terlambat mungkin ya, ada masalah. Nah orang nunggu itu yang gelisah. Bajingan kata
Harusnya mungkin ekspresinya itu ada kanan sedikit, jadi beda Pak. Jenenge itu namanya kusir itu Pak, itu namanya basisna. Kemarin kita kan sebenarnya jadi itu nama yang muncul itu, tapi sekarang jadi umpatan ya. Jadi yang menarikkan kita namanya bajingan. Hamulatan sebagai alat angkut wa farshan, dan bisa jadi kebutuhan hidup. Maksudnya bisa dimakan dagingnya. Itu binatang ya. Ulu kalian makanlah mimma razaqakumullah, dari apa yang Allah rizkikan pada kalian. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Jelas ya, kita bersumpah kepada Allah bahwa setan itu musuh kita. Namun kenyataannya banyak orang yang berkawan. Masalah setan itu pintar ya Pak. Jika nama makanan itu mie setan, rawon setan lain. Sehingga kalau dalam Quran setan itu menakutkan gitu. Tapi oleh masyarakat malah dibuat sebuah nama pemuda. Sehingga ada orang berpendapat kalau makanan itu halal, tapi diberi label semacam ini, jadi haram makan hukumnya ya. Karena Allah menyebutkan itu harus dijauhi. Itu fikih ya. Dari fikih ya. Ayat 43. Kemudian apa yang dimaksud binatang-binatang di sini kisahnya ya? Kalau tadi disebutkan masalah binatang sebagai alat angkut. Sekarang juga masih banyak lagi pelosok-pelosok ya yang belum terjangkau kosmik ya. Itu di daerah Borneo sana aja orang naik dokar itu kayak yang pakai kuda itu masih itu walaupun sudah banyak kendaraan lalu lalang ya. Ya karena lebih sederhana dan enak gitu, full AC gitu ya. Naik dokar itu ya lebih pandai lagi ya. Nah ini makanya binatang yang dimakan di sini yang dimakan ayat ini. Sama niat azwaj, sama niat 8 azwajin yang berpasangan. Jadi yang dikisahkan ini khususnya 8 binatang yang berpasangan. Apa itu? Minat dhoni isnaini, dari jenis kambing ya 2 ekor. Maksudnya satu pasang itu 2 ekor, betina dan jantan. Wa minal ma'zi, dan dari jenis biri-biri. Jadi ini bedanya gini. Satunya itu kayak wedhus Jawa itu namanya itu yang sering dijual kalau kurban itu yang tinggi itu. Satunya ini yang gibas itu ya. Isnaini 2 ekor, betina dan jantan. Kul, katakan ya Muhammad, ada kalau ini apakah 2 jenis yang jantan laki-laki dakaro itu haram yang Allah haramkan, ambil unsaya ini ataukah 2 jenis betina? Nanti kita akan bahas, saya baca semuanya. Ammastamal alaihi, ataukah sesuatu yang terkandung di dalamnya arhamul unsayain, yaitu di rahimnya itu, di rahim 2 jenis yang perempuan. Nabi'uni bi'ilmin, jelaskanlah kepadaku dengan ilmu, in kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Jadi zaman Rasulullah itu orang-orang jahiliyah itu cara menghukumi makanan itu ya, namanya orang jahiliyah, orang musyrik ya, tidak mau mengikuti ketentuan Allah yang ada di kitab-kitab sebelumnya, tapi dia hukum dewi. Oh ini boleh dimakan, ini tidak boleh gitu loh Pak ya.
Makanya pertanyaannya, dua yang jantan atau dua yang betina atau anak yang ada dalam kandungannya. Baik, saya tuntaskan dulu bacanya. Karena ini kan tadi 8 pasang itu maksudnya sudah, jadi 8 macam ya, berarti 4 pasang maksudnya ya. Jadi tadi sudah 2 jenis betina jantan kambing, kemudian 2 jenis betina jantan bili-bili yang kibas ini. Berikutnya, wa minal ibili, dan dari golongan unta, isnaini 2 ekor jantan betina, wa minal bakori, dan dari jenis sapi, isnaini 2 ekor jantan betina. Kemudian Rasul bertanya kepada mereka, "Kul," katakan Muhammad, "Adzakaro ini, apakah 2 jenis jantan harama yang Allah haramkan, amil unsaya ini, ataukah 2 jenis betinanya? Ammashtamalat, ataukah sesuatu yang terkandung alaihi arhamul unsayain, di dalam 2 jenis betinanya. Angkuntum syuhada'a, ataukah kalian pernah bersaksi, menjadi saksi gitu ya. Itwassawumullah, ketika Allah mewasiatkan kepada kalian biada dalam hal ini. Maksudnya begini Bapak Ibu. Jadi kaum yang dihadapi Rasulullah saat itu istilahnya kaum peneliti gitu ya. Mereka itu seakan-akan pernah berhadapan dengan Allah langsung, menerima wahyu dari Allah tentang hukum-hukum itu gitu ya. Dan mereka disebut musyrik itu ya karena mereka itu mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi membuat hukum sakarnya sendiri gitu kan. Ya. Faman adlamu, maka Rasulullah lanjutkan, maka barang siapakah yang lebih dolim mimman iftara 'alallahi al-kadziba, daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, liyudillan nasa, karena bertujuan untuk menyesatkan manusia, bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmu, maksudnya tanpa dasar kitab yang jelas. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin, sesungguhnya Allah tidak akan memberi hidayah kepada kaum yang zalim. Artinya apa? Orang itu kalau sudah dengan sengaja menolak kebenaran, dengan sengaja padahal dia itu tahu kalau itu benar, namun ditolaknya, benar ini siapa? Ya Rasulullah. Maka mereka sebut orang zalim. Nah, jadi 2 ini kita gabung dulu ya. Jadi yang dimaksud 8 macam tadi, 2 jenis kambing, 2 jenis biri-biri, berarti sudah 4 ya. Kemudian 2 jenis unta, dan 2 jenis sapi. Ketika mereka disuatu pertanyaan, coba sebutkan, apakah yang laki-laki atau yang perempuan yang diharamkan oleh Allah itu, ataukah yang ada di dalam kandungan dari yang betina itu? Ya mereka tidak bisa jawab tentunya. Kalau belum jawab, mereka pakai hukum atau pakai logika hawa nafsu, ngawur bahasa kita. Bahkan sampai ada Bapak Ibu, mungkin pernah melihat di tradisi jahiliyah itu, kalau ada seekor unta yang sudah melahirkan berapa kali gitu dengan jumlah tertentu, maka mereka akan diberi tanda khusus ya, dengan telinganya itu disobek gitu ya, kemudian tidak boleh dimakan, hukumnya haram. Jadi membuat hukum sendiri.
Padahal Allah tidak pernah mengharamkan yang namanya muntahir. Jadi tradisi jahiliyah itu begitu para jemaah sekalian. Jadi mereka di samping menolak kerasulan seorang Nabi Muhammad SAW, mereka itu membuat hukum sendiri. Nah, akhirnya pada intinya, katakan Muhammad, katakan kepada mereka, ya, la ajidu fima uhiya ilayya. Aku tidak pernah menjumpai di dalam wahyu yang telah saya terima dalam Al-Quran maksudnya, muharraman, sesuatu yang diharamkan, ala ta'imin, kepada seseorang yang makan, yat'amuhu, yang dia memakannya, illa, kecuali ya. Jadi dari sekian banyak jenis binatang itu atau jenis makanan yang ada di hadapan kita, kecuali 4 hal saja yang dilarangnya. Jadi semuanya halal kecuali 4 hal. Yang pertama apa? Illa ayyakuna maitan, kecuali bangkai. Bangkai wayang. Jadi ada bangkai khusus lagi yang nggak apa-apa ya, bangkainya itu bangkai ikan dan bangkai belalang ya. Pernah sudah video komoditi belalang cuma itu jadi miliaran Pak ya, belalang sing biasa makan ya enak Pak. Yang nggak biasa ya enggak ya. Itu jadi bisnis dunia itu belalang itu. Pertama bangkai ya. Yang berikutnya daman masfuhan, darah yang mengalir. Artinya ketika orang itu menyembelih kan kadang-kadang ada yang dipikir iman, darah ditadai, kemudian sudah memadat gitu, diiris-iris, digoreng. Saya ini biasa ya. Sekarang hukum itu haram Pak. Keluar dari enak atau tidak enak itu sudah haram ya. Didik itu orang-orang ya, karena sudah tidak mikir dosa, tidak mikir hukum, ya harus bilang enak itu ya harus memang tidak mikir Pak ya. Yang berikutnya aulah mahinzirin. Di sini pun diketahui Bapak Ibu ya, kalimat atau di sini bermakna dan ya. Sebab atau itu dalam ayat yang lain itu pilihan, milih A atau B. Jadi au itu di sini maknanya dan ya. Jangan diartikan oh berarti mau siji dilarang ini. Nah itu pakai atau ya, bukan ya. Jadi di sini bermakna dan. Kemudian daging babi tidak boleh ya, daging babi. Ini juga kalau di pasar besar terang-terangan itu ya jual babi ya. Pakai hukum negara masalahnya ya. Dan mereka bukan orang Islam. Ya tapi kadang-kadang yang aneh. Oh jilbaban yang antri boleh ada. Ya itu masalahnya. Ya jilbaban itu siapa? Ya mungkin pembantu. Disuruh bosnya kan ya. Ya. Makanya termasuk kalau kita, karena saya kadang-kadang juga pengen rumah, kalau sendiri bu ya. Ya harus mencari seletan yang jelas. Ini tidak menerima itu. Kan kadang-kadang selat daging itu menerima apa saja. Ya bisa jadi menerima seletan daging babi juga itu kan kecampur jadinya ya. Nah, baik. Fa inna rijsun aw fiskon, karena semua itu adalah najis dan fasik. Fasik artinya melanggar Allah, melanggar aturan Allah. Uhilla li ghairillah aw uhilla li ghairillah, dan sesuatu yang disembelih untuk selain Allah, dipersembahkan untuk selain Allah. Jadi yang dipersembahkan selain Allah ini ada 2 pendapat. Ada yang menganggap yang tidak boleh itu hanya yang sembelihannya saja.
sedangkan yang lain-lain itu masih boleh. Contoh kalau sesajen kan ada buahnya Pak ya, ada apelnya, ada nasi kuningnya itu loh ya, kan ada ingkungnya juga kadang-kadang gitu ya. Nah, ada yang berpendapat loh yang nggak boleh ya yang sembilannya saja, tapi yang bukan juga boleh. Kalau saya pribadi semuanya nggak boleh, karena sudah dipersediakan bukan untuk dimakan normal, tapi untuk itu untuk sesajen itu istilahnya ya. Faman itu maka barang siapa yang terpaksa, terpaksa ya, wairobalin kalau tidak berniat untuk cari-cari dosa, wala adin dan tidak niat untuk melampaui batas, fa inna rabbaka ghafurur rahim, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun Maha Penyayang. Jadi para jemaah Allah, makanya dulu biasa saya sampaikan, ketika kita baca suatu terjemahan dalam Al-Quran, Quran terjemah ya, kemudian ada dalam tanda kurung itu ya, contohnya ini, tanda dalam kurung itu kadang-kadang memang niatnya menjelaskan dan benar kadang-kadang benar, tapi kadang-kadang bisa salah dalam kurung, contohnya dalam kurung ini. Diharamkan bagimu makan bangkai, dalam kurung makan bangkai. Ini kalau tidak tahu tulisan aslinya ini bahaya. Sebab apa? Tiba-tiba orang itu, orang sebagai orang beragama Islam, habis sholat subuh begini, kemudian menggelar dagangan jual babi. Kita boleh dulu jenengan kok dodol babi, loh aku kan cuma dodol, si dilarang kan makan lain. Karena terjemahan dalam kurung ini Pak, padahal kalimat aslinya itu nggak pakai dalam kurung, nggak pakai makan. Hurrimat diharamkan alaikum kepada kalian al-maitatu bangkai. Diharamkan bangkai, bukan diharamkan makan. Berarti yang berhubungan dengan bangkai itu menjadi haram, termasuk jualannya gitu. Ini kan dalam hukum bahaya di situ. Ya bisa benar, tapi juga bisa salah. Karena dalam kurung itu berarti bukan arti aslinya, tapi penambahan si penerjemah dengan pemahaman dia. Contoh kalimat ini juga. Ini kan ada dalam daging hewan. Sebab aslinya nggak ada kata-kata daging hewan, tapi langsung yang disembelih atas nama selain Allah. Ini wa ma uhilla li ghairillahi, dan apa saja yang dipersembahkan untuk selain Allah. Jadi bukan hanya yang sembelihan saja, tapi apa saja. Dari kalimat ini, wama dan apa saja uhilla yang dipersembahkan li ghairillahi untuk selain Allah. Jadi termasuk nasinya, termasuk buah-buahannya, bahkan ada uang amplopnya kayak kadang-kadang ya. Baik, kita kembali ke tema ya. Jadi kisah ini tadi semua menggambarkan bahwa orang-orang saat itu yang menghadapi Rasul itu ya benar-benar orang-orang yang tidak tahu apa-apa, tapi karena kebohongan-kebohongan yang sudah mereka jadikan pegangan pada jamaah sekalian, sehingga dianggap sebuah kebenaran. Nah ini kan saja nggak tahu bulu-bulu ya. Di negara kita kan sedang menghadapi hal itu baik. Sekarang ini dunia itu mengantisipasi perang dunia ketiga. Ya Allah, mereka sekarang tiba-tiba Pakistan dan India ngebom Pakistan. Kemudian beberapa bulan lalu kita juga sempat dibikin demo. Selama ini Yaman itu kan membela Palestina, ya. Tiba-tiba ada berita Amerika bekerja sama dengan Arab Saudi mengebom Yaman.
Arab Saudi. Kerja dengan Amerika, ngobrol Yaman. Kan kita jadi bingung Pak ya. Kita berdoa sedemikian untuk Palestina ya, tapi di politik dunia seperti itu. Terus jadi ini perangnya itu jadi bukan perang agama gitu Pak ya, perang bisnis. Dan justru yang membela Pakistan itu siapa? Cina. Nah, jadi ada semacam jual beli senjata bisnis. Ya alhamdulillah kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan kita ini tidak salah dalam mendukung sebenarnya. Sebab kadang-kadang kita itu diberikan informasi yang abu-abu begitu kita bingung sama dengan Hamas difitnah. Hamas itu ternyata Syiah dan itulah itu juga fitnah apalagi yang begitu. Makanya kita harus berhati-hati dalam bermedsos. Artinya apa? Jika sifatnya itu kita belum tahu kebenarannya, jangan ikut menyebarkan. Sementara dunia mengantisipasi perang dunia ketiga, sementara di negeri kita masih disibukkan dengan ijazah palsu. Lebih ngeri lagi. Coba itu ya. Jadi kisah di surat Al-An'am pada intinya yang berhubungan dengan namanya adalah disiplin. Kalau kisah yang lain banyak ya. Baik zaman itu Allah kurang berapa menit? Oh sudah, tak perlu berarti saya. Mohon maaf ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk hari ini. Insyaallah kalau ada pertanyaan di sini untuk bulan depan. Mudah-mudahan kita diberikan berkah, kesehatan Allah Subhanahu wa taala sehingga istiqomah di jalan Allah dan kebahagiaan dunia akhirat. Amin. Amin. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.